Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fasfa' lana indal karim. Amma ba'du. Pengajian Al-Hikam minggu ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. La tata'adda niyyatu himmatika ila ghairi bi an tatawajjaha ila ghairihi li tahsili hajatika balitlub hawaijaka min. Jangan sekali-kali niatmu, himmahmu atau maksudmu engkau tujukan kepada selain Allah. Menjagakan kepada selain Tuhan artinya orang lain atau dirinya sendiri, usahanya, kekayaannya, sawahnya, pasarnya, perusahaannya, ilmunya, keahliannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jangan sekali-sekali engkau jadikan pegangan. Sebab apa saja selain Tuhan itu tidak bisa dibuat pegangan, tidak bisa dijagakan. Sekalipun wujudnya kelihatannya bisa menjagakan sawahnya, pasarnya, usahanya, dan lain-lain sebagainya itu, tetapi sesungguhnya semuanya itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam segi hakikat kita tidak boleh menjagakan selain Tuhan, tidak boleh menuju selain Tuhan. Sebab yaitu tadi tidak semestinya dan apa saja selain Tuhan itu sesungguhnya tergantung pada Tuhan. Dibuat berhasil ya berhasil, dibuat hancur ya hancur, tidak ya tidak. Itu tadi dalam bidang hakikat harus begitu perasaan kita. Adapun dalam bidang syariat kita ya harus usaha, harus ikhtiar begini begitu, dan harus ada perhitungan dan sebagainya dan sebagainya. At-tadbiru nisful ma'isyati. Berperhitungan dan mengatur menurut syarat-syarat yang semestinya itu adalah separuh dari maisha, separuh dari penghidupan. Dalam syariatnya, kesemuanya itu harus kita laksanakan. Tapi dalam bidang hakikat harus hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita jagakan, yang kita tuju. Sebab kesemuanya itu adalah billah, Tuhan yang mencipta dan menitahkannya. Fal karimu la tatakhattahul amal. Di samping itu karena yang maha loman, yang maha murah hati adalah hanya Allah. Sedangkan yang lainnya seandainya ada loman, itu hanya karena mendapat tetesan dari lautan kelomanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Istilah lain dilomankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal karimu la tatakhattahul amal. Zat yang maha loman, pikiran, perhitungan, angan-angan tidak bisa menggambar. Betapa begitu itu. Betapa begitu itu. Falhimmatul aliyatu ta'nafu min rafa'i hawaijika ila ghairi karimi wala karima 'alal haqiqati illa Allah. Orang yang sehat pikirannya, yang tinggi cita-citanya, otomatis tidak menjagakan kepada siapapun, yang tidak mempunyai sifat loman atau pemberi, melainkan menggantungkan tujuan dan harapannya hanya kepada Zat yang maha loman. Yang maha loman hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idzil karimu huwallazi idza qadara afa wa idza wa'ada wafa wa idza a'ta zada ala muntahar raja wala yubali kam a'ta wala liman a'ta. Definisi karim. Takrif karim yaitu idza qadara afa, mampu menghukum tapi memberi maaf. Umpamanya diejek atau dirugikan orang lain, dia mampu menghukum
atau mengambil tindakan, tapi dia memberi maaf. Padahal umumnya orang, terutama yang masih dikuasai oleh nafsu, ibarat dipukul sekali membalasnya berpuluh kali pukulan. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi, memberi rizki, memberi nikmat, memberi fadl, memberi tidak dapat dihitung banyaknya. Tapi anehnya hambanya yang diberi makin banyak menerima pemberian dari Tuhannya, makin merajalela, menyakitkan, melukai kepada si pemberi. Sungguh pun begitu, Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ketegasan melainkan memberi maaf. Itu Allah Subhanahu wa taala, itu Karim. Sekalipun yang diberi itu melukai begitu, yang tidak bisa digambarkan keterlaluannya, kalau dia minta maaf sekali saja, biar betapapun terlalunya di dalam melukai, masih saja berkenan memberi ampun, memberi maaf. Inilah Karim. Wa idza wa'ada wafa. Jika memberi janji dipenuhi, malah lebih daripada itu. Wa idza ata zada ala mutaharraja. Jika memberi jauh lebih banyak dari apa yang diharapkan oleh si penerima. Inilah sifat Karim. Sifatnya zat yang maha lemah. La yubali kam a'ta wala liman a'ta. Dan tidak peduli betapa banyaknya yang diberikan dan siapa saja tidak pandang orang. Sekalipun senantiasa disalahgunakan, tetap masih diberi. Terus diberi senantiasa dalam segala bidang. Wa idza ja'fa'ataba famastaqsa. Jika si penerima pemberian tidak mau tahu, tidak terima kasih, malah mengecam, diperingkan dan tidak diambil ketegasan seketika. Wala yudayyi'u malladzabihi, dan tidak menyia-nyiakan, tidak akan mengecewakan orang yang mengungsi, orang yang membutuhkan padanya. Malah pemberiannya itu jauh lebih baik, lebih dari apa yang diinginkan, dari apa yang diperuntukkan oleh yang membutuhkan. Wa yughnihi 'anil wasaili wasyufa'a, dan tidak mensyaratkan harus ada perantara, harus ada syafaat. Langsung boleh, silakan. Sifat-sifat itu tadi hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Bayam bagi Allah tatakhattahul amalul mu'ammilina ila ghairihi. Maka dari itu jangan sekali-kali kita menjagakan selain Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, ini perlu adanya penerapan bagaimana keadaan sehari-hari kita. Sekalipun tidak sungguh-sungguh nyocoki dengan apa yang diperingatkan oleh Mu'allif Hikam ini, kita boleh saja lahirnya menjagakan kepada orang lain atau kepada apa saja, tapi dalam hati kecil kita harus yaitu tadi hanya kepada Allah. Al-kamilu may yakunul jam'u fi batinihi masyhudan wal farqu fi dhahirihi maujudan. Orang yang kamil, yang sempurna batinnya, hatinya, jiwanya senantiasa jam'u, kumpul, senantiasa syuhud, melesot berdp-dp di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Billah istilah wahidiyah. Sedangkan keadaan lahiriahnya seperti apa lazimnya menurut tingkatan dan kedudukannya di dalam masyarakat. Ya bekerja, ya usaha ini itu dan sebagainya. Tapi batinnya senantiasa billah, lir rasul istilah wahidiyah, dan senantiasa berdp-dp menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mampu untuk itu para hadirin hadirat. Kemampuan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Mensyukurinya ialah menyadari digunakan menurut apa semestinya. Mudah-mudahan para hadirin hadirat kita diridhai Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah dan taufik, diberi syafaat dan tarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakah karaman hadrah ghaziat zaman wa awanihi wa sa'ir ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga dapat melaksanakan apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, khususnya seperti apa yang diuraikan dalam pengajian pagi ini. Wa'lam annal talaba minal khalqil munafi lil ubudiyyati huwa talabu minhum ala wajhi i'timadi alaihim wal istinadi ilaihim wal ghaflati fi hal talabi anillahi ta'ala. Di sini diberi penjelasan. Meminta atau menjagakan atau mengharapkan dari siapa saja, orang lain atau benda lain atau dirinya sendiri, kemampuannya, keahliannya, usahanya dan sebagainya yang terkecam,
yang bertentangan dengan ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. At-talab ala wajhil i'timad. Menjagakan, mengharapkan, sungguh menjagakan. Pokoknya lahir batin ya Allah, ya hanya mandek menjagakan pada hal-hal tersebut. Tidak menyadari kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma talabu minhum min haitsu kaunihim asbaban wa wasa'it ma'al i'timadi fi nailil matlubi 'ala Allah wa ru'yati annahu al-mu'ti falaysa munafiyan lil ubudiyyati. Adapun menjagakan kepada lain-lain tersebut hanya sebagai sabab. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Allah menciptakan segala sesuatu dengan menciptakan sebabnya. Dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sekalipun ada sebab, tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala atau ketika memberi atau menerima pemberian tidak menekatkan bahwa dirinya yang memberi atau yang memberi, melainkan merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Mudahnya billah, jika demikian keadaannya, ini tidak mengganggu pada ubudiyah. Malah seharusnya begitu terjadinya. Dengan ada sebab-sebabnya yang hubungan, jadi mudahnya ya tawakal, ya sebab, dan ya sebab ya tawakal. Ini malah lebih baik daripada hanya tawakal tidak memakai sebab. Junjungan kita Rasulullah SAW sendiri juga tidak meninggalkan sebab, tapi tawakal senantiasa menjiwai. Caranya mengeterapkan yaitu tadi, mudahnya lillah billah istilah wahidiyah. Mari, jika di antara kita ada yang belum tepat, mari usaha setepat-tepatnya. Di sini nanti insya Allah dibahas ada istilah orang khusus dan ada lagi orang umum. Yang dimaksud dengan orang khusus ini itu lahiriahnya ya biasa, tidak mesti harus getu atau tekun di dalam masjid saja, melainkan ya kelihatannya begini begitu, usaha ini usaha itu, menjalankan begini dan begitu dan sebagainya seperti umumnya orang. Tapi yang menjadi ciri khasnya hatinya yang pokok. Sekalipun dia diberi khairikul adah, keramat istilah umum, siapa yang kelihatan khairikul adah disebut keramat, orang yang begitu jika hatinya tidak seperti yang diutarakan tadi, ya tetap terkecam. Malah kalau perlu lebih berat. Pokoknya pemberian atau keadaan yang luar biasa, khairikul adah, di luar perhitungan, umpamanya dapat menempuh jarak ratusan atau ribuan kilometer hanya dalam waktu tempo sejangka atau mengetahui hati kawan atau orang lain, tapi kok tidak mengecakkan ajaran ini, ajaran yang baru kita bahas ini, itu tetap terkecam dan otomatis itu merupakan istidraj, penglulu. Pokoknya moral atau material itu sama ketentuannya. Dikaruniai keadaan luar biasa, kok tidak mengecakkan ajaran ini, itu berarti menyalahgunakan dan merupakan jebakan baginya. Justru dia dikaruniai soal itu malah memberatkan. Orang dikaruniai satu macam nikmat misalnya, kok tidak disyukuri, dia bertanggung jawab. Dikaruniai dua nikmat, tidak disyukuri lagi, lebih lagi tambah nikmat, tambah tidak disyukuri, makin berat lagi, makin berat lagi. Pokoknya makin banyak nikmat yang diterimanya, baik itu nikmat materi, nikmat lahiri, dan nikmat moral atau nikmat batin, jika tidak disyukuri makin berat, makin berat. Nikmat materi misalnya, makin banyak harta bendanya, jika tidak digunakan semestinya, berarti makin banyak disalahgunakan. Begitu juga nikmat batiniah, seperti nikmat berupa ilmu, ilmiah apa saja, ilmiah agama terutama atau ilmiah umum. Jika tidak disyukuri secara seperti di atas tadi, ya tetap makin banyak, makin bertambah besar penyelewengan dan penyalahgunaannya. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wadi'an. Ada pengertian atau istilah musyrik, minta-minta ke kubur, minta kepada orang yang sudah mati. Minta kepada orang yang sudah mati, musyrik. Sesungguhnya tidak hanya minta kepada orang yang sudah mati saja yang musyrik. Biar minta kepada orang hidup sekalipun kalau diyakini seperti yang kita bahas itu tadi, juga musyrik. Hatinya bagaimana itu? Yang antara lain yang menentukan. Hati kecilnya kemana arahnya? Berhenti pada sebab itu sendiri sajakah? Atau langsung kepada Allah? Ini yang menentukan.
Maka di sini diperingatkan oleh muallif al-hikam ini, la tarfan ila ghairihi hajatan. Diperingatkan jangan sekali-sekali dalam hati kecil, maksudnya ini di bidang hakikat harus dapat menempatkan segala sesuatu di tempatnya masing-masing. Yu'ti kullatin haqqin haqqan. Mengisi segala bidang. Semua bidang harus kita isi. Bidang lahiriah, bidang batiniah, bidang syariat, bidang hakikat lah. Di sini maksudnya bidang hakikat, jangan sekali engkau minta hajatmu kepada selainnya Tuhan. Sebab yang menciptakan hajatmu itu Tuhan. Jangan sekali-kali engkau sambat-sambat selain kepada Tuhan. Mengalami kecelakaan atau musibah misalnya. Ini yang menurunkan musibah ini adalah Tuhan. Karena itu engkau juga harus mohon kepada Tuhan. Ya, adanya musibah ini karena keburukan atau karena kesalahanku dan sebagainya dan sebagainya. Itu harus kita sadari dari sifat adilnya Tuhan, dari sifat menangnya Tuhan, bebasnya Tuhan, dan dalam bidang syariatnya harus merasa karena keburukan dirinya, jangan sekali-kali sambat kepada lain. Sekarang ini banyak ujian-ujian soal ekonomi makin seret misalnya, kaum tani banyak sawahnya diserang hama orang di daerah Bekasi, Jawa Barat, kata seorang pengawal Wahidiyah di sana, lebih dari 90% katanya sawah yang dimakan orang. Sehingga pada umumnya tidak mampu membeli beras. Makan hanya seadanya. Begitu juga daerah lain-lain. Karawang dan lain-lain di samping akhir-akhir banyak daerah yang kekurangan air. Ini semua menurunkan Tuhan. Kok lalu sambat-sambat kepada lainnya atau lebih-lebih ngersuloh menyesali keadaan. Ini terkecam sekali. Berarti bunuh diri orang yang seperti itu. Fakaifa yarfa'u ghairuhu makana wa lahu wadi'ah. Apakah mungkin barang yang diciptakan Allah bisa dirubah oleh selainnya Allah? Jangankan merubah barang lain, merubah dirinya sendiri pun tidak dapat. Jangankan berubah saja pun tidak bisa. Segalanya Allah yang merubah dan menggerakkan. Billah. Idhuwal ghalibul ladzi la yaghlihu syai'un. Jika Allah memiliki sifat kudrat, otomatis lainnya tidak mempunyai sifat kudrat. Adanya bisa atau mampu itu karena dimampukan. Jelas yang bisa menghilangkan segala kesulitan atau musibah adalah Tuhan. Kok cari-cari lainnya? Tuhan itu jelas orang yang tidak normal. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Sudah begitukah atau belum? Kalau masih menjagakan ini, masih ngersuloh, itu ada peringatan seperti tertulis di atas pengimaman di masjid itu. Anallahu la ilaha illa ana man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala al-balai wa lam yarda biqadai falyattakhid rabban siwai. Hadis qudsi. Aku Allah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Siapapun juga yang tidak mau syukur, aku beri nikmat malah berlarut disalahgunakan untuk melukai aku beri ujian tidak mau bersabar, malah ngersuloh mencaci aku. Dia selalu maido, mengecam tidak rela, tidak mau menerima atas qadarku. Carilah Tuhan selain aku. Pergi dari bumiku, mau ke luar negeri, itu luar negeriku. Aku yang punya, mau ke bulan, itu bulanku. Mari para hadirin hadirat kita koreksi keadaan kita. Ini soal yang pokok, soal yang prinsip. Jika sampai kita tidak atau kurang mengambil perhatian, tahu sendiri akibatnya, bagaimana pedihnya. Sebentar lagi Israel datang. Oleh karena itu mari kita perangi nafsu kita yang senantiasa mende-mende, menangguh-nangguhkan dengan alasan begini begitu. Nafsu memang begitu kelakuannya. Selalu berat-beratan, selalu nanti, besok. Kalau sudah begini begitu, mari jangan sampai kita jemu-jemu. Sekarang kalah, bangun lagi. Jatuh, bangun dan seterusnya. Jangan menyerah sekalipun bagaimana kepada nafsu. Harus terus maju pantang mundur. Man la yastati ay yarfa hajatan an nafsi fa kaifa yastati ay yakuna laha an ghairi rafi'an. Yang menguji Tuhan, apakah mungkin lainnya Tuhan bisa menghilangkannya? Tentu tidak mungkin. Di samping itu tidak ada orang yang dapat mengatasi sehingga bebas sama sekali dari apa yang menjadi kesulitan atau ujiannya. Menolak balaknya sendiri, menyelamatkan diri saja tidak dapat. Lebih-lebih mau menyelamatkan orang lain. Jauh mustahil. Tidak mungkin. Maka satu-satunya jalan hanya fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah.
Apakah belum saatnya orang-orang beriman itu cepat-cepat lari mengungsi dan menundukkan hatinya untuk sadar kepada Allah? Sudah jauh terlambat sesungguhnya para hadirin hadirat. Tapi sekalipun begitu, sekalipun terlambat asal mau cepat-cepat lari dan bersungguh-sungguh bermujahadah, sifat kemurahan Allah tidak mengenal istilah terlambat. Asal sungguh-sungguh mau kembali, pasti Allah membuka dan menunjukkan jalannya yang diridhoinya. Mari para hadirin hadirat, kita jangan enak-enak bermalas-malasan, jangan menganggap enteng masalah ini. Wa hasiluhu annalil marfu'i ilaihi hawaija lam yataswassal ilaiha walau kana malikan wala syakkan. Jadi kesimpulannya, orang yang juga sama-sama punya kepentingan, menyelesaikan atau mengatasi kepentingan sendiri saja tidak bisa, lebih-lebih mengatasi kesulitan orang lain. Seandainya bisa mengatasi satu persoalan, timbul lagi persoalan lain, timbul lagi masalah lain, makin banyak, makin kaya, makin banyak yang membuat dirinya makin repot. Melarat begitu juga. Terus orang tidak bisa bebas sama sekali, sekalipun raja. Malah presiden atau raja atau pejabat tinggi yang bagaimanapun, makin banyak persoalan-persoalannya yang tidak bisa diatasi. Sebagian bisa diatasi, timbul yang lain. Diselesaikan satu, tumbuh 10. Diatasi yang 10, tumbuh 100. Diatasi 100, tumbuh 1000 dan seterusnya. Selalu timbul persoalan-persoalan yang makin banyak. Makin banyak, makin tidak bisa mengatasi. Begitu kok mau dimintai tolong untuk mengatasi persoalan kita. Oleh karena itu hanya Allah saja yang mampu mengatasi segala persoalan. Mari para hadirin hadirat selalu mengungsi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mengungsi, mari kita usaha mengungsi yang lebih sempurna, lebih meningkat. Kita masih kurang sekali mengungsi kepada Tuhan. Mari para hadirin hadirat, lebih-lebih yang belum mengungsi. Sekalipun sudah mengungsi, sudah berdp-dp, tapi kurang jauh sekali. Kemampuan kita masih banyak untuk mengungsi yang lebih kuat lagi, lebih dekat lagi, lebih meningkat lagi. Lebih-lebih jika dilihat dari kemaharajaan Allah Ta'ala, kemahaagungnya Allah Ta'ala, maha segalanya, dan dari arah lain kita lihat keapesan kita, kemelaratan kita, kebutuhan kita lebih-lebih masih jauh para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat, kita perhatikan yang sungguh-sungguh. Zaman banjir bandang Nabi Nuh ada suatu kejadian, yaitu seorang ibu, ya pernah diutarakan dari pusat tadi, seorang ibu dengan anaknya yang masih kecil. Karena ada banjir bandang, anaknya diajak lari menyelamatkan diri naik ke atas puncak bukit. Tapi sang banjir terus mengejar, makin dalam, makin dalam. Puncak bukit akhirnya tergenang, makin dalam untuk menyelamatkan anak. Anaknya digendong, banjir terus naik ke punggung sang ibu. Anaknya lalu disunggi, banjir terus makin tinggi, makin tinggi. Setelah air sampai pada leher sang ibu, anaknya lalu dijadikan ancik-ancik di bawah telapak kakinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri para hadirin hadirat. Tapi toh akhirnya hanyut kedua-duanya. Tidak bisa menyelamatkan anaknya, juga tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ini para hadirin hadirat. Sesungguhnya manusia itu hanya memikirkan dirinya sendiri, kecuali mereka yang mendapat taufik hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang sungguh-sungguh kritis, sudah sangat terjepit, dirinya sendiri yang usaha mencari selamat. Biar sekalipun mengorbankan anak darah dagingnya sendiri yang masih kecil, seperti cerita di atas. Ini para hadirin hadirat, terutama bagi kaum ibu, betapa bengisnya manusia. Biar bagaimanapun juga toh tidak berhasil menyelamatkan diri. Tapi terkecuali para hadirin hadirat, terkecuali yaitu mereka yang mau mencari keselamatan dengan lari mengungsi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pasti menolong hambanya yang sungguh-sungguh mau kembali mengungsi kepadanya. Dengan sepenuh-penuhnya mengungsi. Malah para hadirin hadirat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanggil-manggil hambanya agar mereka menjadi selamat, tidak celaka, tidak sengsara. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Illam tuhsinu dhannaka bihi li ajri husni wasfihi fahassin dhannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'ak.
muamalatihi ma'ak. Jika engkau tidak bisa husnudzon, atau yang lebih tepat kalau terhadap Tuhan husnul yakin, jika engkau tidak bisa husnul yakin kepada Tuhan berdasarkan kebaikan sifat-sifat Tuhan, maka berhusnul yakinlah kepadanya berdasarkan adanya perlakuan Tuhan terhadap dirimu. Berdasarkan sifat Tuhan, Maha Lauman Pemberi, aku kok melarat umpamanya, aku kok sengsara, tapi aku yakin pasti akan diberi oleh Tuhan. Sebab Tuhan senantiasa memberi dan menolong hambanya. Tuhan adalah Ar-Razzaq, Al-Jawad, Al-Wahhab, Ar-Ra'ufur Rahim. Jadi yang baik berdasarkan sifatnya. Tidak mungkin Maha Lauman kok tidak memberi. Adapun tidak memberi, ya memang belum. Atau sesungguhnya ini bukan diberi, tapi aku yang tidak sadar bahwa sudah diberi. Melarat ini adalah pemberian yang baik. Sebab seandainya aku kaya, mungkin malah berlarut-larut. Ini suatu pertolongan yang baik sekali. Aku kok terus-terusan sakit-sakitan, kok tidak lekas sembuh, ya ini pemberian Tuhan yang baik bagiku. Seandainya aku waras viris, aku makin terus-menerus lacut berlarut-larut, atau selalu merugikan orang lain, selalu berbuat apa yang dikecam Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin saking belas kasihnya Tuhan, saya di dunia dalam keadaan melarat, compang-camping, agar tidak kalong, agar jauh lebih baik kelak di akhirat. Husnudzon atau husnul yakin, seperti itu lebih baik, lebih baik. Pokoknya para hadirin hadirat, segala keadaan baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, menguntungkan atau merugikan, supaya semuanya dimanfaatkan untuk fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai berani-berani menyalahgunakan. Bahkan maksiat sekalipun harus kita manfaatkan untuk fafiru ilallah wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Antara lain diikuti dengan tobat dengan sungguh-sungguh. Orang tidak bersalah kok minta maaf. Apa mungkin adanya minta ampun itu karena dosa? Ini setengah dari murahnya Tuhan. Sekalipun sebelumnya kita tidak boleh memasuki maksiat, tapi harus kita manfaatkan. Aku memasuki maksiat, nanti toh bisa mandi yang bersih. Ini namanya menyalahgunakan. Syekh Hasan Basri mengatakan, orang tidak ada yang ibadahnya lebih baik daripada malaikat. Artinya dari akibatnya maksiat, dalam kitab ini juga ada keterangan yang hampir sama bermaksud dengan daunnya Syekh Hasan tersebut. Maksiatun awrasat dillan wan kisaron khairun min ta'atin awrasat wirran wastikbaran. Maksiat yang menyebabkan dia nelongso, merana, merasa jelek, merasa berdosa berlarut-larut. Ini lebih baik daripada taat yang mengakibatkan sombong, merasa baik dan takabur. Itu contohnya para hadirin hadirat, iblis. Sebelumnya ibadahnya sebagai kepala para malaikat 80.000 tahun non-stop, seperti kita maklumi. Tapi karena sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, akhirnya dilaknat menjadi iblis itu para hadirin hadirat. Itu lagi kanjeng Nabi Adam alaihissalam sendiri. Satu kesalahan atau maksiat membawa akibat bertobat sampai 100 tahun menangisnya. Dan dalam bidang syariatnya, tapi ini andai kata beliau tidak berbuat maksiat, melanggar larangan Tuhan di surga, tentu kehidupan dunia ini tidak ada. Kita manusia, ya maaf, para anbiya wal mursalin, junjungan kita Rasulullah SAW, juga akibat daripada maksiatnya kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Begitu para hadirin hadirat sebagai anak cucu Nabi Adam. Seharusnya kita dapat memanfaatkan maksiat kita seperti halnya beliau Nabi Adam alaihissalam. Kalau tidak bisa, ya maaf, ibarat anak kambing ya harus bisa bersuara embek, babonnya bisa mengembek, anaknya juga harus mengembek. Kalau babonnya suaranya embek kok anaknya hungung, anak iblis, para hadirin hadirat, di antara kita bisa embek-embek atau hungung, para hadirin hadirat. Mari kita koreksi. Anak kambing jadi kambing, anak anjing juga menjadi anjing. Ya maaf, kita harus prihatin dan harus ngedoki, para hadirin hadirat. Umat dan masyarakat pada umumnya, ya maaf, istilah anak kambing seharusnya yang embek-embek, tapi nyatanya pada umumnya bukan embek-embek, tapi kok huhu, para hadirin hadirat. Embek-embek malah tidak bisa. Umat dan masyarakat pada umumnya atau sebagian besar tidak mengikuti seperti Nabi Adam, memanfaatkan dosa dan maksiatnya, melainkan malah seperti iblis, para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat kita tanggung jawab. Mari kita doi. Andai kata saya bersungguh-sungguh tentu tidak begitu keadaannya. Mari para hadirin hadirat kita prihatin. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Ada suatu sabda yang menerangkan, ada seseorang yang karena baiknya negara dan masyarakat menjadi baik. Tapi juga sebaliknya ada seseorang yang karena buruknya negara dan masyarakat itu menjadi buruk, menjadi bejat. Lah di antara kita di mana letaknya? Mari sekali lagi. Al-Fatihah. Di antara kita mampu. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Mampu kita akan menguntungkan, membuat baik masyarakat. Mampu akan merugikan, menghancurkan, mampu. Jika kita mempunyai akal yang sehat, sungguh-sungguh manusia tentu memilih yang menguntungkan. Mari para hadirin hadirat, kita tingkatkan yang sebanyak-banyaknya. Jauh masih banyak lagi, banyak sekali kemampuan kita yang belum kita gunakan. Kita harus husnudzon, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa kasih sayang, senantiasa memberi. Jika terpaksa tidak dapat husnudzon berdasarkan sifat Tuhan. Harus husnudzon berdasarkan perbuatan perlakuan Tuhan. Tuhan senantiasa memberi kita bisa begini, bisa begitu dan seterusnya. Mari kita sadari. Ketika kita masih berada di dalam kandungan tidak bisa apa-apa. Kemudian dilahirkan, dibuat oleh Allah bisa bergerak-gerak, bisa menangis, bisa menetek dan seterusnya. Sampai besar, menjadi besar. Bertambah pula kepandaiannya dan kecakapannya yang dibuat Tuhan pada kita. Bertambah besar, bertambah umur, bertambah pula pemberian Tuhan kepada kita. Mari kita sadari pemberian Tuhan ini. Padahal semua pemberian-pemberian yang evolutif dan sistematis dan justru kita butuhkan itu tanpa ada permintaan dari kita manusia. Mengapa kita manusia tidak menghusnudzon? Bahwa husnudzon bahkan husnul yakin kepada Tuhan. Perbuatan Tuhan kepada kita sudah fakta dan jelas-jelas kita rasakan. Itulah kasih sayang Tuhan kepada kita manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, bulan, bintang, bumi, daratan, lautan, pohon-pohonan, gunung, air, angin dan sebagainya. Justru diperuntukkan untuk kita manusia para hadirin. Sekalipun seseorang mengalami suatu kesulitan atau kerupekan, tapi kalau mau menggali sesungguhnya dalam pada itu membawa keuntungan dan faedah serta manfaat yang besar sekali. Tidak ada yang 100% merugikan. Jadi sesungguhnya yang akan datang lebih banyak pemberian Tuhan. Berdasarkan perbuatan Tuhan yang telah merupakan fakta dari kita rasa itu. Terus meningkat bertambah-tambah pemberian-pemberian Tuhan. Dan sekalipun dalam satu bidang terasa merugikan, tapi kalau mau meninjau secara keseluruhan sesungguhnya menguntungkan. Husnudzon atau husnul yakin berdasarkan kedua-duanya tersebut. Kita mampu. Berdasarkan sifat Tuhan yang senantiasa kasih sayang, mampu. Berdasarkan perbuatan Tuhan atas kita yang sudah jelas kita dalam fakta kita mampu. Jadi yang lebih baik lagi kita harus husnul yakin berdasarkan kedua-duanya. Ya berdasarkan sifatnya, ya berdasarkan perbuatannya dan kita mampu untuk itu. Annan nasa fi husnid dhonni ala kismain khassatin wa ammatin fal khassatu hasanu dhanna bihi lima huwa alaihi minal nu'uti sanniyati wasifatil aliyati. Di sini diterangkan hubungan husnudzon manusia dibagi dalam dua bagian, khassah atau khusus dan ammah atau orang umum. Yang dimaksud orang khusus di sini yaitu orang yang mengeterapkan seperti apa yang diuraikan di atas. Sekalipun buta huruf umpamanya, asal mengeterapkan seperti yang dibicarakan dalam pengajian ini, itulah orang khusus. Itulah wahai dia, senantiasa lillah billah, li rasul bi rasul. Tapi ini tidak berarti bahwa seorang pengamal hidayah lalu merasa lebih-lebih mengaku dirinya orang khusus atau orang yang lillah billah. Ini terbalik kalau begini berasannya. Keblasuk. Malah sebagai pengamal wahidiyah harus justru merasa dirinya hina, banyak dosa, banyak berbuat zalim, senantiasa merugikan dan sebagainya seperti yang kita alami ini pokoknya. Orang khusus di sini yaitu orang yang senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, senantiasa sabar, ridho, tawakal, tidak menjagakan kepada selain Allah. Tansa atau selalu banyak kalau diperinci.
sekalipun dia buta huruf. Adapun orang umum, yang dimaksud orang umum di sini bukan rakyat jelata, tapi orang yang tidak mengeterapkan seperti orang khusus tadi. Sekalipun mempunyai keistimewaan alamah, ilmunya banyak, ibadahnya giat, tidak henti-hentinya mujahadahnya atau sembahyang, atau ngebleng terus-terusan di dalam masjid. Sekalipun begitu, kalau tidak mengeterapkan hatinya seperti itu tadi, lillah billah li rasul bi rasul, mudahnya mereka adalah orang umum. Di antara kita mampu menjadi orang umum atau menjadi orang khusus, istilah di sini. Kemampuan adalah nikmat yang harus kita syukuri. Fal khassa, orang khusus berhusnudzon, husnul yakin bahwa Tuhan Maha Pemurah, Maha Pemberi, Maha Kasih Sayang. Itu memang sifat Tuhan. Sekalipun aku sekarang ini menderita, tapi Tuhan tetap kasih sayang padaku. Alhamdulillah. Begitu orang khusus. Sedangkan orang umum, sehabis makan enak, alhamdulillah, nanti agak lapar, bingung. Innalillah, husnudzon. Mereka hanya berdasar pada perlakuan Tuhan atas dirinya yang dialami. Dasarnya kenyataan, ya sekalipun sakit atau melarat dan sebagainya itu sesungguhnya nikmat atau dari kasih sayang Tuhan. Tapi karena dia orang umum, istilah di sini pandangannya hanya soal materi. Maka ketika ada kekurangan sedikit menjadi ngersullah, putus asa begini begitu. Hanya ketika mampu atau keadaan normal, dia ya alhamdulillah itu sudah biasa, sudah maklum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ketika mampu kaya, berlarut-larut malah. Kalau dia merasa kaya, dia lebih berit lagi. Lacut, menggasap haknya Tuhan. Yang kaya hanya Tuhan. Dia kok berani-berani mengaku kaya atau merasa mampu. Lacut, berlarut-larut untuk nuruti nafsunya, untuk kepuasan nafsunya. Sekalipun wujudnya untuk ibadah, untuk perjuangan, tapi hanya lahirnya saja itu. Sesungguhnya itu ada pamrihnya. Sedang lahirnya kelihatan ibadah, begitu lebih-lebih kalau maksiat, lebih lacut, jauh berlarut-larut. Para hadirin hadirat, di antara kita di mana letaknya? Dan kita mampu, tapi kalau orang berhusnudzon berdasarkan sifat Tuhan dalam segala bidang, dia senantiasa alhamdulillah, senantiasa memuja, senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang berhusnudzon berdasarkan perbuatan, yaitu tadi ketika keadaan jembar dan berlebih-lebih, dia alhamdulillah dan menggunakan kejembarannya itu untuk kebaikan. Tapi hanya sebagian. Tapi kalau keterlaluan, ya itu tadi, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia kalau keadaan kaya, istilah umum, istilah khusus, kalau merasa kaya senantiasa berlarut-larut, lacut. Ini sudah maklum. Karena itu tidak heran ada hadis Rasulullah SAW yang menerangkan bahwa orang-orang fakir masuk surga dahulu daripada orang kaya. 500 tahun lebih dahulu. Ini maksud dahulu ini ya soal lahiriah, soal materi. Tapi yang dimaksud fakir yaitu fakir yang sabar. Lebih-lebih fakir yang sabar dan ridho lebih-lebih. Ada lagi tafsiran dari hadis ini. Aktsaru ahlil jannatil fuqara. Sebagian besar penghuni surga adalah orang-orang fuqara, orang fakir miskin, melarat dari amal, dari ibadah. Coba kita lihat, banyak Indonesia 90, bangsa Indonesia 90% umat Islam. Pengakuannya, tapi yang beramal, yang konsekuen hanya berapa persen. Sekalipun dihukum di neraka lebih dahulu, tapi akhirnya dimasukkan surga. Lah, yang kaya akan amal-amal ibadah bagaimana? Mereka jadi raja di akhirat. Lebih-lebih amal batinnya di samping amal-amal lahirnya. Nun sewu, para hadirin hadirat, jika saudara sungguh-sungguh lillah billah li rasul bi rasul, pasti jadi raja nanti di akhirat. Lillah billah li rasul bi rasul. Tapi jika kita merasa lillah billah, berarti belum lillah billah. Masih merasa mengaku bisa lillah billah. Ya mudah-mudahan para hadirin hadirat, pengajian minggu pagi ini membawa manfaat, maslahat dan kemajuan yang sebanyak-banyaknya. Maaf, kiranya cukup sekian pengajian ini dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin hadirat. Sekali-kali mudah-mudahan pengajian pagi ini dikaruniai manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebab akhir-akhir ini para hadirin hadirat banyak sekali atau sebagian besar ilmu tidak bermanfaat. Sebagian besar zaman akhir ini ilmunya tidak bermanfaat. Tahu itu buruk, itu jelek, dan ini baik,
tapi yang dikerjakan yang buruk. Ini berarti ilmunya tidak manfaat. Mari kita doi kita sendiri. Mari para hadirin hadirat tahu yang itu buruk, yang ini baik, tapi yang dipilih justru yang buruk. Sebagian besar umat manusia begitu para hadirin hadirat. Bahkan kita sendiri pun terutama. Mari kita akui para hadirin hadirat. Mari kita prihatin, terutama mari kita akui hal-hal seperti itu. Pengajian cukup sekian, mudah-mudahan diberi manfaatnya sebanyak-banyaknya. Amin amin. Waktu dan tempat dipersilakan kepada beliau dari pusat. Demikianlah Al-Hikam minggu ke-20. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah. Wa minal wasiyat zaman an-nadrah wal barakah wal karamah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.